Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatu itu ada tanda-tandanya. Sebagaimana firman Allah dalam potongan surat Al-Fat ayat terakhir yang berbunyi simahum fi wujuhim min asari sujud, yang artinya adalah pada wajah mereka terdapat cahaya bentuk dari asar sujud atau bentuk dari bekas dari sujud yang telah mereka lakukan. Ini juga termasuk pelajaran bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh akan memberikan efek atau dampak dan akan memberikan bekas. Seperti halnya ketika kita berolahraga dengan sungguh-sungguh, maka dampak atau efek yang kita dapatkan adalah kita menjadi badan kita menjadi sehat, menjadi bugar, atau kita menjadi kuat. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kesungguhan dalam berolahraga. Lalu ketika kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, seperti halnya kita akan mendapatkan dampak juga. Apa itu dampaknya? Kita akan menjadi seseorang yang berwibawa. Kita akan menjadi orang yang arif, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita juga akan menjadi orang yang berwawasan luas. Ini juga salah satu dampak dari kesungguhan yang dalam menuntut ilmu. Lalu, apa kira-kira dampak atau tanda-tanda yang muncul setelah kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan? Dan perlu kita ketahui bahwasanya ibadah di bulan Ramadan tidak hanya berpuasa, namun ada sholat tarawih, ada sholat tahajud, ada itikaf, ada tadarus, ada sedekah, dan masih banyak ibadah lainnya. Apakah kita sudah memastikan bahwa ibadah yang kita lakukan sudah baik dan benar dan maksimal? Maka ulama mengatakan bahwasanya dampak dari ciri ibadah di bulan Ramadan adalah istiqomah dan dawam. Apa artinya? Ketika seseorang melaksanakan ibadah dengan baik dan benar dan maksimal, sudah dipastikan ibadah tersebut akan menjadikan kebiasaan atau habit, yang mana habit itu akan menjadikan karakter yang baik, atau bahkan sebaliknya. Jadi, ketika seseorang melaksanakan dengan baik dan benar, habitnya juga akan baik dan benar. Namun sebaliknya, jika seseorang melaksanakan ibadah itu dengan tidak sungguh-sungguh, maka habit atau karakternya sebaliknya. Karena 30 hari adalah waktu yang cukup untuk membentuk suatu habit, kebiasaan, dan karakter seseorang. Apabila ketika kita bulan Ramadan melaksanakan ibadah dan dapat menahan emosi kita dan dapat menahan amarah kita lebih sabar menghadapi masalah yang menimpa kita dapat menjaga mata kita, pandangan kita, lisan kita, maka insya Allah itu akan menjadi habit di luar bulan Ramadan atau kebiasaan di luar bulan Ramadan. Namun apabila kita ingin mengetahui apakah bulan Ramadan kali ini itu sudah baik atau belum, sudah benar atau belum, maka coba kita lihat tanda-tanda atau bekasnya setelah itu. Apabila sudah habit atau kebaikan itu selalu ada dan bertahan sampai 1 tahun setelah sampai Ramadan selanjutnya, maka sudah jelas Ramadan kali ini Ramadan yang sempurna. Namun sebaliknya, apabila habit atau kebiasaan baik itu sudah hilang sampai 1 Syawal kita meninggalkan sholat, atau kita mengakhirkan sholat karena kita merasa lelah mengunjungi sanak saudara kita, lalu kita tidak menjaga lisan kita, pandangan kita, maka kita perlu pertanyakan bagaimana ibadah Ramadan kita selama ini. Berarti kita belum bersungguh-sungguh karena belum ada dampak dan bekasnya. Para ulama mengatakan cobalah mengukir bekas-bekas beribadah atau mengukir bekas-bekas ibadah di bulan Ramadan atau selama Ramadan di dalam karakter kita dan di dalam hati kita. Karena ibadah membentuk karakter. Jika ibadah membentuk karakter dan menambah iman di dalam hati kita, insya Allah ibadah di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita tingkatkan ibadah kita. Mumpung masih awal Ramadan, kita perbaiki niat kita, menjadikan ibadah kita lebih berkualitas agar memiliki dampak dan efek di bulan setelah bulan Ramadan atau pasca Ramadan. Karena orang yang berhasil dalam puasanya adalah orang yang mendapatkan predikat takwa, tidak hanya selama bulan Ramadan, namun pasca Ramadan. Dia masih bisa mempraktekkan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.